Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demi kebersamaan kita pada malam hari ini, tolong dong tepuk tangan dulu yang meriah biar semangat untuk Pamekasan. Tentunya Pamekasan hebat, terima kasih atas hadirnya Bapak Bupati Pamekasan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Forkopimda Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, dan juga semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas pada malam hari ini tentunya semuanya pada semangat-semangat ya. Iya, betul sekali, suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi kami berdiri di tengah-tengah orang hebat dan juga kreatif tentunya ya. Betul. Dan pada malam hari ini saya Eko Kusaimi dan saya Aisyah Ica akan memandu acara Festival Film Pendek Se-Jawa Timur yang tentunya dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan yang bekerja sama dengan Bea Cukai Madura. Tepuk tangannya dulu dong buat Diskominfo dan juga Bea Cukai Madura. Ya, dan diharapkan tentunya nantinya akan menghasilkan generasi pemuda penerus bangsa yang bisa berkecimpung di dunia broadcasting tentunya. Mantap banget. Pada malam hari ini di acara Festival Film Pendek Se-Jawa Timur ini diikuti oleh 43 kelompok perorangan pelajar dan umum se-Jawa Timur. Ini semuanya orang-orang hebat ya. Betul. Dan pada malam hari ini adalah pertama kali di Jawa Timur. Tepuk tangannya dulu dong buat Pamekasan. Mudah-mudahan nanti bisa go internasional, go nasional ya. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Oke. Dan juga total hadiahnya yang diperebutkan 63 juta rupiah. Waduh. Sudah siap semuanya? Banyak banget ya. Iya. Banyak banget, luar biasa sekali. Gak seberapa deh. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Diskominfo Kabupaten Pamekasan yang bekerja sama dengan Bea Cukai Madura. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar senantiasa acara pada malam hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Ramadan Asfadi. Kepadanya kami persilahkan.
سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها يا الله جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهر يا الله جميع السيئات وترفعنا الله عندك على الدرجات وتبلغنا يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا إلهنا الله لنا ذنبا إلا فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة من وجه الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل وبلغ كما قرأنا هدية ووسيلة ومغفرة خصوصا إلى هذه الجماعة أسلم الله لنا يا الله وقضى الله حاجاتنا يا الله ومد الله مصيبنا يا الله ويسر أمورنا يا الله وكثر أموالنا يا الله وصحح جسادنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, acara pada malam hari ini tentunya akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Festival Film Pendek se-Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Arif Romansyah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, yang terhormat Bapak Forkopimda Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Bapak Kepala KPBC Madura dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD Pemangku DPHC tahun 2021, yang terhormat Bapak Dewan Juri sekaligus panitia, yang kami hormati teman-teman para konten kreator yang telah hadir pada malam hari ini se-Jawa Timur. Izinkan kami pada malam hari ini melaporkan acara terkait dengan lomba film pendek tingkat Jawa Timur. Pertama, maksud dan tujuan. Kampanye mengenai stop rokok ilegal dipandang sangat perlu digalakkan, di mana kali ini pemerintah Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Bea Cukai Madura melakukan program untuk mengedukasi masyarakat dengan mengadakan festival film pendek se-Jawa Timur dengan harapan bisa mengekspos ide para anak-anak milenial dan konten kreator dalam hal menekan peredaran rokok ilegal dengan dituangkan ke dalam film pendek. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 20 November hingga 20 Oktober hingga 30 November 2021. Dan pelaksanaan pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada malam hari ini tanggal 6 Desember 2021 di Pendopo Agung Ronggo Sukowati. Undangan pada malam hari ini Forkopimda
Mohon izin Bupati Pamekasan, Forkopimda, Kepala OPD Pengampu DBHC 2021, jajaran Bea Cukai Madura, para konten kreator yang mengikuti lomba film pendek Stop Rokok Ilegal. Pendanaan acara ini berasal dari DPA DBHC yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2021 dengan total hadiah Rp63 juta terbagi dalam 2 kategori yaitu umum dan pelajar. Juara 1 masing-masing Rp10 juta, juara 2 Rp7,5 juta, juara 3 Rp5 juta, dan masing-masing juara harapan 1, 2, 3 Rp3 juta. Demikian dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan arahan dan dari Bapak Pamekasan. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih muda. Izin ke? Izin ya. Ya, izin ya. Ditandai membuktikan proses kepada Bapak Bupati Pamekasan sesuai. Izin. Eko izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat teman-teman Forkopimda hadir bersama kita, yang termulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan, Wakapolres, dan perwakilan dari Kodim dan Kejaksaan yang saya hormati, yang terhormat Pak Sekda beserta seluruh jajaran teman-teman OPD, ada Kepala Dinas Kesehatan, para asisten, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hadir. Yang terhormat yang mewakili Kepala Kanwil DJPT 1 Jatim di Surabaya, yang saya banggakan dan saya hormati juga, yang terhormat Kepala Bea Cukai Madura beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati, Kepala Dinas Komunikasi beserta seluruh jajaran, para bintang tamu, para panitia, para dewan juri, para peserta, hadirin Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya beserta seluruh teman-teman Forkopimda, Pak Sekda, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan kita semua merasa sangat bahagia, bersyukur sekali dalam acara yang luar biasa, Festival Film Pendek yang temanya juga luar biasa. Temanya edukatif dan mendorong kita semua untuk tidak menggunakan beberapa produksi rokok yang tidak sah menurut negara. Bahagia kedua, ada banyak peserta di Jawa Timur yang ikut dalam konten kreator ini, yang sekarang sedang menjadi bagian dari kecenderungan anak muda di Indonesia, di Jawa Timur dan di Kabupaten Pamekasan, dan hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan karena kita bersyukur
karena kita mau kreatif, karena kita mau bersama-sama berjuang untuk menginspirasi seluruh elemen anak muda bangsa untuk bisa menghindarkan diri dari rokok ilegal, bisa menjadi bagian dari nilai pahala kita kepada bangsa, negara, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak muda yang suatu saat akan menjadi pemimpin besar di masing-masing level. Ada suatu saat yang menjadi pengusaha, ada suatu saat yang menjadi pegawai negeri sipil atau non sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada yang menjadi akademisi, ada yang menjadi banyak hal profesi yang sekiranya bisa memberikan manfaat besar kepada bangsa. Mudah-mudahan terus bisa kita lanjutkan bersama-sama. Di beberapa kesempatan saya sering mengatakan begini, perwajahan Indonesia masa depan itu tergantung dari perwajahan anak-anak muda masa kini. Kalau mau melihat Indonesia, Jawa Timur masa depan 10-20 tahun lagi, lihat anak SMA sekarang. Kalau anak SMA-nya kreatif, mandiri, punya daya tarung yang bagus, maka perwajahan Jawa Timur masa depan akan mengembirakan. Tetapi jika perwajahan anak mudanya sudah tidak memiliki kapasitas, sumber dayanya, kreatifnya rendah, maka memungkinkan perwajahan Jawa Timur kita tidak sangat menggembirakan. Karenanya saya sangat bahagia sekali anak-anak muda yang ikut dalam festival ini tidak hanya kreatif tetapi mampu memadukan sekian potensi dari digital, objek diolah menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik. Karenanya kebahagiaan saya yakin bahwa perwajahan Jawa Timur masa depan dengan anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang mau meramu sekian potensi yang dimiliki oleh kita semua menjadi kekuatan dan menginspirasi, itu perwajahan Jawa Timur akan menjadi perwajahan yang membanggakan 10-20 tahun nanti yang akan datang. Seluruh kita, teman-teman Forkopimda, Pak Sekda dan pejabat serta teman-teman peserta festival yang saya hormati. Tidak hanya itu, saya juga sering mengatakan bahwa tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa jika cara kerja kita biasa. Untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tidak hanya berpikir kreatif yang anti mainstream, yang out of the box, tetapi bagaimana mengkonsolidasi pikiran kreatif ini terorganisir dengan baik, termanage dengan baik, sehingga menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak orang, menggerakkan orang. Tahun 2020 tiba-tiba kita yang waktu itu masih muda, saya termasuk waktu itu masih muda, tahun 2000-an, awal abad milenium, tiba-tiba anak-anak muda waktu itu merasa tidak muda jika tidak mendengarkan lagunya Sheila on 7 dan ST12. Anak-anak muda juga waktu itu merasa tidak muda kalau rambutnya tidak di-rebonding. Tiba-tiba semuanya ikut arus rambut rebonding, terus kemudian musiknya Sheila on 7, terus setelah itu ST12, Meteor Garden, Tomingse dan teman-temannya. Jauh sebelum itu, tahun 90-an, tiba-tiba anak-anak muda merasa tidak menjadi anak muda jika tidak ikut style dan gayanya lupus. Rambut gondrong sedikit, celana sobek, pegang buku, tas di sini, pegang buku, permen karet. Merasa tidak mudah kalau tidak berpenampilan seperti itu. Ibu-ibunya juga di tahun 2000 merasa tidak menjadi emak-emak mudis jika tidak pakai baju tersanjung. Ya Pak. Jika sebagian dari serial tersanjung terlewatkan begitu saja. Sekarang merasa tidak mudah jika tidak boy band. Masing-masing fase 10 tahunan ini
kita dihadapkan pada realitas di luar kita yang berbeda, dan kita harus mampu beradaptasi tentang realitas-realitas ini. Tahun 2000-an awal dipakai di zaman ini, orang mengatakan masa lalu. Sebaliknya, gaya lupus dipakai di tahun 2000 awal juga disebut masa lalu, apalagi dipakai sekarang. Tiba-tiba kita ini merasa tidak anak muda di tahun 2014 jika rambut kita tidak berdiri ke atas. Sekarang merasa tidak muda jika rambut kita tidak ada tempat mengalirnya air di sini. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Zaman berubah, dan siapapun kita yang mampu beradaptasi terhadap sesuatu yang mengitari kita, kita akan survive. Termasuk di dalamnya yang sedang mengitari kita adalah konten kreatif, kecepatan, inovasi, out of the box, dan beberapa cara lain yang harus digunakan oleh kita semua di semua sektor. Mau polisi, mau TNI, mau pengadilan, mau pemerintahan, mau anak-anak muda yang lain harus mengikuti zaman ini. Dan kalau kita mengikuti zaman Meteor Garden tahun 2020, tahun 2000 awal, mengikuti rambut rebonding tahun itu, atau mengikuti yang lebih lama lagi lupus, atau yang lebih lama lagi Ahmad Albar waktu itu, atau yang lebih lama lagi beberapa model yang lain, maka kita akan ketinggalan zaman. Mengelola semua potensi harus sesuai dengan potensi dan sesuatu yang mengitari kita. Sama halnya dengan sampai lucu pun di zaman ini berbeda dengan lucu di zaman yang lalu. Sampai model pakaian pun di zaman masa lalu berbeda dengan masa kini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan karena kita hidup di zaman sekarang harus sesuai dengan konteks, bukan teks, konteks sosial, atmosfer yang mengitari semua kita semua. Lomba Festival Film Pendek se-Jawa Timur adalah bagian dari cara untuk mengajak anak-anak muda, memberikan edukasi, membuat konten kreatif, menawarkan konten itu kepada anak-anak muda yang lain, dan kekhususan temanya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh negara. Di antaranya kekhususannya adalah mengkonsumsi dan mengedarkan rokok yang tidak bercukai. Cara kreatif inilah yang kemudian perlu kita lakukan untuk kemudian masuk ke alam tidak sadar semua orang. Sehingga cara kreatif yang dilaksanakan oleh teman-teman muda melalui Dinas Kominfo bekerjasama dengan Bea Cukai dan bekerjasama dengan pihak yang lain, harapan kita mampu menggiring arus tanpa harus menyakiti kekuatan yang lain. Jadi dulu waktu saya senang-senangnya belajar diskusi, ada teori menggiring arus. Bagaimana merubah orang tanpa orang itu sadar bahwa sedang kita rubah. Bagaimana mendorong orang lain bergerak tanpa orang itu sadar bahwa sedang digerakkan oleh kita. Bagaimana mengedukasi orang tentang tidak boleh menggunakan atau tidak boleh membeli dan mengkonsumsi rokok yang tidak bercukai, dibangun dari kesadaran dari dalam melalui konten kreatif yang mengajak, merangkul, mengedukasi, serta mendorong bagaimana semua kita berpartisipasi untuk sukses tidak menggunakan rokok yang tidak bercukai. Pertanyaan besar, kenapa rokok tidak bercukai itu tidak boleh dikonsumsi dan dibeli serta diberedarkan oleh kita? Karena rokok yang tidak ilegal dan yang tidak bercukai itu merugikan bangsa, negara, dan kita semua sebagai bagian dari elemen bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, teman-teman Forkopimda, Pak Sekda, teman-teman para seniman, para juri, anak-anak muda konten yang merangkai peserta lomba ini yang saya hormati dan saya banggakan. Karenanya menurut saya yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah membangun poros baru, mengedukasi orang melalui teori-teori yang bisa saja sebagian dari kita belum membaca tetapi sudah menjalankan itu. The law of vibration. Ada hukum alam yang mengitari kita. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang lain.
Kalau kita ingin mulia, muliakan orang lain. Kalau kita ingin sukses, ajak teman-teman yang lainnya untuk sukses bareng-bareng. Kalau kita ingin membangun satu konten kreatif yang banyak diminati oleh orang dan disenangi oleh orang lain, ajak tim lain untuk bersama-sama, tidak sesuai dengan subjektivitas kita tetapi berdasarkan objektivitas publik, rakyat, bahwa ini yang sekarang sedang disuka oleh rakyat. Karenanya anggaran di pemerintahan, komunikasi dan informasi itu di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia naik. Kenapa? Karena harus mengedukasi, dan pemerintahan sedang bertarung dengan hoak, fitnah yang meretakkan kesetiakawanan kita sebagai satu bangsa dan negara. Karenanya terima kasih kepada anak-anak muda yang mau berpikir kreatif tetapi tetap menguatkan semangat nasionalisme. Terima kasih kepada kita yang mau beradaptasi kepada realitas-realitas kekinian kita, karena kita tidak hidup di masa lalu. Masa lalu adalah perjalanan sejarah. Hari ini kita tulis untuk menginspirasi generasi berikutnya bahwa di zaman kita ada beberapa perubahan-perubahan besar yang kita rancang bersama untuk membangun atmosfer kehidupan yang menginspirasi anak muda sehingga nasionalisme, etos, daya dan upaya serta komitmen mencintai Indonesia dan menjaga Indonesia, komitmen tidak menggunakan rokok yang tidak bercukai, menjadi komitmen bersama, konsensus bersama bahwa Indonesia kita cintai dari semua sudut pandang, mulai dari kaki sampai kepalanya. Kita mencintai Indonesia itu misalnya mulai dari mencintai budayanya, mencintai tidak melanggar hukum, membuat konten kreatif yang menyatukan tidak meretakkan, membangun inovasi yang mempercepat kinerja pemerintahan dan pelayanan, mendorong seluruh stakeholders bergandengan tangan, kalau bahasa Jawanya dulu hulubis kuntul baris, gotong royong menuju Jawa Timur yang semakin makmur. Pamekasan hebat dimulai dari bawah. Itu kira-kira. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa saya, Pak Sekda, dan teman-teman Forkopimda malam ini hadir? Karena acara ini sangat penting sekali untuk kemudian mendorong bagaimana konten kreatif anak-anak muda yang lain, mengajak, merangkul, tidak memukul, mengajak, tidak mengejek, menyatukan komitmen nasionalisme dan semangat mencintai Indonesia utuh. Jadi mencintai Indonesia utuh. Gimana caranya mencintai Indonesia utuh? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kesetiakawanan sebagai satu bangsa. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Hindari narkoba, hindari sesuatu yang merusak. Bagaimana cara mencintai Indonesia? Dengan kita melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat sekitar kita, tetangga kita, teman kita, dimulai dari inner circle yang kecil, meluas, akhirnya kita mencintai Indonesia dengan berkontribusi positif untuk Indonesia. Di antaranya adalah tidak mengkonsumsi, tidak mengedarkan, tidak menjual rokok yang tidak bercukai, dengan bahasa-bahasa kekinian. Makanya waktu kita diskusi, istilahnya itu harus dirubah, tidak gempur tetapi edukasi. Tidak lagi menggempur, menghancurkan, tetapi bagaimana ekonomi tumbuh, tetapi tetap menjalankan peraturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir dari saya, ikhtiar Kabupaten Pamekasan untuk memiliki kawasan industri hasil tembakau terus akan kita laksanakan. Mudah-mudahan tahun ini, jadi kalau tahun ini berarti kalau sekarang asumsi tanggal 7 misalnya, tanggal 5, 25 hari lagi kita sudah harus maksimal, sudah harus punya kawasan industri hasil tembakau. Sebagian yang lain bertanya, kenapa kawasan industri hasil tembakau? Karena sebagian dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh Pamekasan adalah sektor pertanian 42%,
dan sebagian di dalam 42% di samping ada beras, ada tembakau. Dan tembakau menjadi bagian dari potensi ekonomi yang harus kita kembangkan, mulai hulu sampai hilir, mulai membajak tanahnya, pupuknya, bibitnya, sampai menjadi rokok dan dikonsumsi oleh orang, sampai menghasilkan cukai, sampai kembali lagi ke kita dalam bentuk dana DBHCT yang dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk kesehatan, untuk infrastruktur, untuk edukasi, dan peruntukan keseluruhannya adalah membangun kesetiakawanan kebangsaan di masing-masing sektor. Karenanya saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, kepada Kepala Bea Cukai Madura yang berkantor di Kabupaten Pamekasan, kepada seluruh teman-teman OPD, Forkopimda, teman-teman yang ikut dalam festival film pendek ini, dan kita semua yang mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing dalam konteks berkontribusi positif untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan ikhtiar ini bersamaan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita semua akan menjadi generasi hebat masa depan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, dengan membangun kesetiakawanan antar kita semua, dengan meninggalkan rokok yang merugikan negara, yang tidak bercukai itu, dengan menghormati orang tua, dengan menghormati tetangga, membangun kesetiakawanan antar teman kita, membangun tim kecil untuk membangun kreativitas, serta mudah-mudahan komitmen itu bersamaan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Festival Film Pendek se-Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Yang menang tidak usah bangga, yang kalah tidak usah kecil hati. Hidup proses menuju kebaikan-kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memberikan pembelajaran kepada Bupati bahwa ditandainya acara ini dibuka. Mohon izin kepada Forkopimda Kabupaten Pamekasan, kami persilakan untuk mendampingi Bapak Bupati Pamekasan. Kami persilakan. Kita hitung ini Mbak Ica, hitung mundur ya, bahwa Festival Film Pendek se-Jawa Timur kita buka dan dapat kita mulai. Baik, kita hitung 5 4 3 2 1. Festival Film Pendek se-Jawa Timur resmi Kita buka. Yang dipersembahkan oleh Kominfo Kabupaten Pamekasan. Terima kasih kepada Bapak Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Adalah satu dari Kabupaten Pamekasan. Dan tentunya acara ini bekerjasama dengan Bea Cukai Madura. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Pada malam hari
Oke, luar biasa sekali voice Sintesa. Ya, kami lanjut Mbak Bunjes. Iya. Ada Bunjes dan juga ada Mas Bibi. Gitu ya. Ada Mas Yono juga barusan, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Yono. Oke, Terima kasih Mas Yono, rappernya Pamekasan hebat ya. Terima kasih. Mungkin lagu ini, mungkin Bapak Sekda mau menemani saya di sini, boleh dipersilakan. Oh tidak, baik. Baik, ini permintaan ya. Baik.